Derap langkah terdengar nyaring menuruni anak tangga satu persatu. Pemuda 19 tahun itu mendekat ke arah sang bunda dan menjejakkan kecupan di pipi sang bunda. "Bun, Atar berangkat dulu ya." Irene mengernyit menatap sang putra yang tampak terburu-buru. Waktu begitu cepat berlalu. Bayi mungil yang dulu selalu ditimang dan dipuk-puk ketika mau tidur, sekarang menjelma menjadi pemuda yang gagah dan rajin beribadah. "Gak makan dulu?" tanya Irene yang mengamati putranya mengenakan kaos kaki secepat kilat. "Udah kesiangan bun, takut telat." Atar Abian Alfariski, nama yang diberikan Arham dan Irene untuk putra sulungnya. Pemuda itu begitu santun dengan mata teduh layaknya oase di padang Sahara. Banyak perempuan terpana, terutama para aktivis UKM kerohanian Islam di kampus yang menjadikan Atar sebagai suami idaman di masa depan. Bagaimana tidak, pemuda itu ramah, baik hati, tidak sombong, serta rajin menabung. Gambaran sosok cowok langka di tengah degradasi moral yang semakin menjadi di zaman milenial. "Bawa bekal ya, bunda udah nyiapin." Irene tersenyum. Jari-jarinya terampil menata nasi dan lauk. Arham sudah berangkat mengajar pagi sekali. Syifa, anak keduanya juga sudah berangkat sekolah. Dia terbiasa menyiapkan bekal untuk suami dan anak-anaknya. "Makasih bun, bunda yang terbaik." Senyum manis terkerling. Ibu mana yang tidak meleleh ketika mendengar sang putra memuji dan selalu mengatakan bahwa dialah ibu terbaik dan terhebat. Atar belajar semua itu dari sang ayah yang hingga detik ini masih sering memuji bundanya diiringi gombalan tipis-tipis yang romantis. "Yang rajin di kampus ya. Pokoknya belajar yang benar dan beraktivitas yang positif." Irene menyerahkan kotak bekal pada anaknya yang sudah bersiap dengan tas bersandar di punggungnya. "Insya Allah bun, Atar bakal berusaha untuk jadi mahasiswa yang baik. Atar berangkat dulu ya bun. Assalamualaikum." Atar menjabat tangan sang bunda dan menciumnya. "Waalaikumsalam, hati-hati di jalan nak." Suasana kantin siang ini cukup ramai. Terik sang surya seakan memancing para mahasiswa untuk memesan jus atau es teh sebagai pelepas dahaga. Tak terkecuali dengan teman-teman Atar yang juga memesan es teh sekaligus makan siang di kantin. Hanya Atar yang membawa bekal. Satu geng mahasiswi dari lintas jurusan tampak serius menatap Atar dan gengnya. Mata mereka tertuju pada sosok yang dikenal perfeksionis dan berharisma. Siapa lagi kalau bukan putra sulung dari Arham dan Irene, Atar Abian Alfariski. "Aku yakin satu-satunya cowok yang susah buat ditaklukin tuh cowok satu itu, si Atar. Katanya dia dingin sama cewek dan gak mau pacaran." Seorang mahasiswi berambut panjang dengan gelombang di ujung rambut menatap Atar tajam. Ia melirik temannya satu persatu. "Dia jurusan apa sih, Nah?" Kumala menyipitkan matanya. Ia sering mendengar selentingan gosip tentang betapa perfectnya seorang Atar. Namun ia tak tahu pasti jurusan yang diambil Atar. Dia hanya tahu jika mereka satu fakultas. "Manajemen, masa kamu gak tahu jurusan dia? Dia kan kemarin terpilih jadi wakil kampus buat lomba presentasi antar kampus di Purwokerto. Katanya sih dia menang." Reina menyeruput jus melon sembari terus menatap Atar dengan awas. "Keren banget ya, udah ganteng, soleh, pinter, berwibawa, kurang apa coba?" "Cuma ya tipe dia pasti ahwat-ahwat kampus deh. Kalau cewek kayak kita mah gak bakal dilirik." Gadis bernama Sylvia tertawa kecil. Baginya sosok Atar adalah sosok yang sangat sulit untuk diraih. "Jangan terlalu mengagungkan dia. Kalian gak tahu sifat aslinya. Mungkin aja diem-diem dia punya pacar dan sama kayak cowok lain, tertarik sama cewek seksi. Zaman gini mana ada cowok yang punya segala kelebihan betah buat ngejomblo." Satu cewek bernama Adistidiana Agni tersenyum miring. Ia tak suka jika teman-temannya membicarakan Atar, cowok yang dinilai terlalu sempurna oleh kebanyakan mahasiswi. Ia punya pandangan tersendiri yang memandang Atar sebagai cowok kolot, angkuh, melabeli diri secara eksklusif, dan pilih-pilih dalam bergaul.
Yakin dia tertarik sama cewek seksi dan bahkan udah punya pacar? Kalau gitu coba buktiin dong. Minta nomor handphonenya kalau kamu berani. Coba, dikasih nggak? Reina menantang Adisti. Ia penasaran juga, apa Adisti mau memenuhi tantangannya? Apa? Oh enggak ah, ngapain minta nomornya? Adisti tak tertarik untuk meminta nomor handphone Atar. Apalagi jika di depan publik. Ia yakin Atar tak akan memberikannya. Kamu gak berani? Seorang Adisti yang terkenal barbar gak berani minta nomor HP cowok. Reina tertawa diikuti dua temannya. Kalau kamu berhasil dapat nomor HP dari Atar langsung, gue bakal beliin kamu sepatu yang udah kamu incer. Reina ingin menguji sejauh mana temannya yang gengsinya selangit ini menerima tantangannya. Adisti terdiam sementara ketiga temannya terus mendorongnya untuk mendatangi Atar dan meminta nomor handphonenya. Ayo Dis, masa kamu gak berani? Jangan kalah sama Kumala yang kemarin dapetin nomor HP cowok gebetannya. Sylvia semakin memanasi Adisti. Ia juga penasaran apa Adisti yang terkenal barbar dan pemberani berhasil mendapatkan nomor mahasiswa idola. Cemen lu, cuma minta nomor HP aja gak berani. Reina bersemangat untuk terus meledek. Ia tahu Adisti tidak suka diremehkan. Adisti terpancing dengan ledekan teman-temannya. Ia memutuskan untuk memenuhi tantangan dari Reina. Gadis itu beranjak dan mendekat ke arah Atar dan teman gengnya. Mendadak satu geng Atar bengong, menghentikan aktivitas makannya, dan mengamati gadis yang mematung dengan tatapan tajam mengarah pada mereka. Atar pun terkejut. Tapi ia segera menundukkan pandangan dan tak menghiraukan keberadaan Adisti yang entah akan berbuat apa. Atar tahu bagaimana sepak terjang Adisti yang dikenal arogan dan kadang membolos kuliah. Maaf Atar, aku gak bisa basa-basi. Langsung aja. Boleh gak aku minta nomor HP-mu? Kata-kata yang meluncur dari bibir Adisti tak hanya membuat Atar terperanjat. Mahasiswa lain yang mendengar pertanyaan Adisti ikut tercengang, terjungkal, terkaget-kaget, terbengong-bengong, dan tidak menyangka Adisti tak malu-malu untuk meminta nomor handphone Atar. Sebagian beranggapan jika Adisti bakal bertobat karena menyukai Atar. Atar tak mengerti kenapa Adisti bersikap janggal. Sebelumnya mereka tak pernah berinteraksi. Atar mengeluarkan buku not kecil dan menyobek satu kertas. Ia juga mengeluarkan pulpen lalu menuliskan deretan angka. Selanjutnya, Atar menyerahkan secari kertas itu pada Adisti. Ini nomorku. Ini pertama kali Adisti mengamati wajah Atar lebih detail. Pemuda itu memang punya pesona tersendiri. Namun tetap saja, Atar bukanlah tipenya. Semua yang ada di kantin tak menyangka jika cowok sedingin Atar tak keberatan untuk memberikan nomor handphonenya pada cewek sebarbar Adisti. Makasih. Adisti mengambil kertas itu dan berbalik. Ia melangkah balik menuju teman-temannya dengan senyum kemenangan di wajahnya. Kesambet apa ya si Atar? Kok mau kasih nomor ke Adisti? Bisik salah seorang mahasiswa. Wah, bakal ada kelanjutan kisah mereka kayaknya. Si Adisti tobat gara-gara jatuh cinta sama pentolan UKM Kerohanian Islam. Celetuk mahasiswa lain. Teman satu geng Adisti pun heran. Bagaimana bisa semudah itu Atar memberikan nomor handphonenya? Mereka mengira Atar akan mempertahankan image-nya sebagai cowok dingin dan susah ditaklukkan. Namun, ia menyerahkan begitu saja nomor handphone itu pada Adisti. Setelah berhasil mendapatkan nomor handphone Atar langsung dari pemiliknya, Reina masih saja memberikan tantangan baru untuk Adisti. Ia menantang Adisti untuk menghubungi Atar lebih dulu. Jika Adisti melakukannya, tak hanya sepatu yang akan ia belikan, tapi juga tas ransel yang sudah lama diinginkan Adisti. Adisti menyanggupi. Ia mengirimkan pesan untuk Atar dengan keyakinan kuat bahwa cowok itu akan langsung membalasnya. Halo Atar, ini Adisti. Semenit kemudian datang balasan. Halo, maaf ini bundanya Atar. Ada apa ya? Adisti terbelalak. Seketika emosinya naik. Atar telah mengerjainya. Ia sengaja memberikan nomor bundanya. Ia pikir cowok satu itu tidak begitu dingin dan masih ramah terhadap cewek sepertinya. Ternyata dugaannya meleset.
Maaf bun, salah kirim. Nomor Atar terhapus. Apa saya bisa minta nomor Atar? Ketika Irene mengirimkan kontak Atar, Adisti pun bersumpah untuk terus meneror Atar dengan cat makiannya.